Cerita Alkitab Sekolah Minggu, Minggu Kantate, Minggu 28 April 2024, Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 5. Topik: orang yang mencari Tuhan akan memuji namanya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita berdoa memohon kasih karunia Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih buat hari yang Tuhan beri. Berkati hati dan pendengaran anak-anak-Mu, sehingga mampu memahami firman Tuhan, dan kuatkan kami, sehingga mampu melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Adik-adik, marilah kita membaca firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas, pasal 5, ayat 1 sampai 5. Beginilah firman Tuhan. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan memahami betapa pentingnya mencari Tuhan dalam hidup kita, dan bagaimana perjalanan iman kita dapat menghasilkan pujian bagi namanya yang kudus. Adik-adik, dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 1-5, kita mendengarkan kisah tentang seorang penjala ikan atau nelayan yang bernama Simon, yang mencari Tuhan dengan kerendahan hati dan penuh ketaatan. Simon dan saudara-saudaranya serta rekan-rekannya telah berusaha keras sepanjang malam untuk menangkap ikan, tetapi mereka tidak menghasilkan apa-apa. Namun, ketika Tuhan Yesus datang menghampiri mereka, perahu Simon dipilih oleh Tuhan Yesus, dan Simon merelakan perahunya menjadi altar bagi pengajarannya. Simon dengan rela membawa Tuhan Yesus ke atas perahunya dan mendengarkan Tuhan Yesus berkhotbah. Adik-adik, tahukah adik-adik apa yang dirasakan oleh Simon? Ya, Simon sungguh merasa bangga, bersuka cita, sekaligus merasa kagum, sebab seorang guru yang baik, guru yang hebat dan luar biasa ada bersama-sama dengan dia, menaiki perahunya dan berfirman dari atas perahunya. Adik-adik, apa yang adik-adik rasakan bila Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan adik-adik sekalian? Nah, tahukah adik-adik, saat ini Tuhan Yesus hadir dalam kehidupan kita dan ada bersama-sama dengan kita saat ini. Wah, sungguh luar biasa bukan? Pasti bahagia sekali rasanya. Sungguh senang boleh bersama-sama dengan Tuhan, dan percayalah, Tuhan senantiasa hadir dalam setiap aktivitas kita. Mulai pagi sampai malam hari, apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai
kita sekalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus tahu bahwa Simon dan saudara-saudaranya tidak mendapatkan ikan. Apa yang Tuhan katakan kepada Simon? Apakah Tuhan membiarkan mereka begitu saja? Tidak. Tuhan dengan penuh kasih berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Lalu Simon menuruti apa kata Tuhan. Dia membawa perahunya ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya di sana. Lalu mujizat Tuhan terjadi. Mereka mendapatkan ikan dengan jumlah yang sangat banyak, dan jala mereka koyak, dan perahu mereka hampir tenggelam akibat penuh dengan ikan. Adik-adik, sungguh ajaib perkataan Tuhan Yesus. Sungguh bersukacita Simon dan saudara-saudaranya. Mereka kagum, mereka bangga, mereka bahagia sebab Tuhan Yesus dengan penuh kasih memberkati mereka. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di sebuah desa terpencil hiduplah seorang anak yang bernama Eli. Dia tinggal bersama neneknya yang mengajarkan kepadanya tentang kebaikan dan iman kepada Tuhan Yesus. Meskipun hidup dalam kekurangan, dalam kemiskinan, Eli memiliki impian besar untuk menjadi seorang dokter dan membantu orang-orang di desanya yang membutuhkan. Setiap pagi sebelum matahari terbit, Eli sudah bangun dan pergi ke ladang untuk membantu neneknya. Di antara bekerja keras dan menjalankan kewajiban keluarganya, Eli menyempatkan waktu untuk belajar dengan tekun. Dia percaya bahwa usahanya akan dibalas oleh Tuhan. Suatu hari, desa itu diserang oleh wabah penyakit yang menakutkan. Banyak orang yang jatuh sakit, termasuk nenek Eli. Meskipun sedih dan menderita, Eli tidak kehilangan imannya. Dia merawat neneknya dengan penuh kasih sayang sambil terus berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan. Ketika semuanya tampak suram, datanglah seorang dokter dari kota besar yang menyelamatkan desa itu. Dokter itu sangat terkesan dengan perbuatan dan keberanian Eli, serta keimanan yang teguh kepada Tuhan. Lalu dokter itu menawarkan beasiswa kepada Eli, agar Eli dapat belajar di kota besar, dan juga menanggung segala kebutuhan nenek Eli. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, dengan berkat Tuhan dan usahanya yang gigih, Eli akhirnya berhasil menjadi dokter yang dihormati dan mengabdi kepada masyarakat dengan kasih dan kepedulian seperti yang dia pelajari dari neneknya. Adik-adik, kisah Eli menjadi bukti nyata bahwa berkat Tuhan senantiasa menyertai mereka yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dan senantiasa berusaha dengan keras. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan dan dari kisah Eli tersebut? Pertama, persilakan Tuhan hadir dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus memilih perahu Simon menjadi tempat untuk menyampaikan firman Allah, Simon dengan kerelaan dan kerendahan hati menuruti perintah Tuhan. Dia merasa bahwa kehadiran Tuhan dalam perahunya akan membawa sukacita besar baginya. Adik-adik, ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan hadir dan berdiam di dalam kehidupan kita, maka sukacita akan melimpahi kita. Oleh sebab itu, mari kita persilakan Tuhan hadir dalam hidup kita,
agar Tuhan yang senantiasa membimbing dan menuntun kehidupan kita. Yang kedua, ketaatan kepada perintah dan panggilan Tuhan. Adik-adik, ketika Tuhan Yesus meminta Simon dan saudara-saudaranya untuk melemparkan jala, padahal mereka telah mencoba semalaman tanpa hasil, mereka masih saja bisa memilih untuk mematuhi perintah Tuhan. Mereka tidak beralasan bahwa mereka sudah letih, lelah, ataupun ingin segera pulang. Tetapi mereka lebih memilih untuk menaati perintah Tuhan. Ini menunjukkan betapa pentingnya ketaatan kita terhadap perintah dan panggilan Tuhan. Bahkan ketika situasi terasa sulit atau tidak masuk akal bagi kita. Adik-adik, ketaatan adalah dasar iman kita dan membuka jalan bagi keberhasilan kita yang tak pernah kita duga-duga. Yang ketiga, berkat yang melimpah dari ketaatan. Ketika Simon dan saudaranya mematuhi perintah Tuhan Yesus, mereka mengalami berkat yang melimpah. Mereka menangkap ikan dalam jumlah yang tak terduga dan melebihi harapan mereka. Adik-adik, demikian juga dalam kehidupan kita. Ketika kita taat kepada Tuhan, Dia akan melimpahkan berkat-Nya kepada kita dengan cara yang tak terduga. Berkat yang melimpah tidak hanya datang dalam bentuk materi, tetapi juga dalam damai sejahtera, sukacita, kesehatan, nafas kehidupan, dan hubungan yang diperbaharui dengan Tuhan. Adik-adik, marilah kita memilih untuk hidup dalam ketaatan kepada perintah dan panggilan Tuhan, mempercayainya sepenuh hati, mempersilahkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, dan merasakan berkat yang melimpah darinya dalam hidup kita, sehingga kita senantiasa mengucap syukur dan memuji namanya melalui perbuatan-perbuatan kita. Marilah kita menjadi saksi-saksi dari kemurahan dan kebaikan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih atas berkat kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu. Bimbinglah kami ya Tuhan dalam pencarian kami akan kehendak-Mu, dan bukakanlah pintu-pintu berkat bagi kami anak-anak-Mu. Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki keberanian dan kepercayaan dalam mengikuti Tuhan. Biarlah iman kami menjadi teguh, dan berikanlah kami kepekaan untuk mendengar suara Tuhan yang memberikan arahan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau selalu setia dan Engkau mengasihi kami dengan sempurna. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.